Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar dengan tema Gen Z yang selalu mengutamakan kesehatan mentalnya. Dengan pemateri Anissa Salsabila sebagai pemateri. Sebelumnya, mari kita lihat biodata tentang pemateri dulu. Ini biodata sang pemateri Anissa Salsabila Alianti, merupakan siswa sekolah menengah kejuruan dengan konsentrasi jurusan pada bidang manajemen perkantoran, memiliki pengalaman yang cukup baik pada bidang administrasi, selama 2 tahun selalu aktif mengikuti organisasi, dan menjadi bagian dari divisi administrasi. Kemampuan yang dikuasai meliputi surat menyurat, pembukuan, keperluan operasional, dan pengarsipan. Pengalaman organisasi Ketua Umum Majelis Perwakilan Kelas, Ikatan Remaja Masjid, Sekretaris Education Manajemen Perkantoran. Untuk keahlian dan pencapaiannya bisa dilihat dari biodatanya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi. Pada sesi ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang luar biasa. Narasumber Anissa Salsabila yang akan membahas tentang Gen Z yang selalu mengutamakan kesehatan mentalnya. Kepada Anissa Salsabila, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya sudah diperkenalkan ya, saya Anissa Salsabila dari 11MP3 yang akan memberikan materi mengenai mental health is number one bagi generasi Z. Oke, langsung saja masuk ke materi. Baik, untuk pembahasan materi kali ini kan lebih mengacu kepada mental health yang selalu diutamakan oleh generasi Z. Dan sebelumnya, apa sih generasi Z itu? Mungkin sudah tidak asing ya eh, mungkin sudah tidak familiar ya untuk didengar gitu untuk generasi Z. Tapi saya ingin menjelaskan kembali detail apa sih generasi Z itu. Generasi Z sendiri merupakan line kelahiran 1997 hingga 2012. Tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang pesat, akses informasi tanpa batas, serta tantangan sosial dan akademis yang kompleks. Hal ini menyebabkan banyak generasi Z yang menghadapi tekanan emosional yang lebih besar, baik dari tuntunan akademis, pekerjaan, maupun kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental dan keseimbangan emosional menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi stres dan mencapai kesejahteraan bagi generasi Z. Oke, next. Mental health itu apa sih? Dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya dengan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial di mana seseorang mampu mengatasi tantangan hidup, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Lalu, mengapa mental health sangat dipentingkan oleh para Gen Z? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya di eh, sedikit kisi-kisi waktu saya menjelaskan apa itu Gen Z, tapi saya ingin menjelaskan kembali mengapa mental health sangat dipentingkan oleh para Gen Z. Generasi Z berada pada titik peralihan, berusaha mencari identitas diri sambil menghadapi tekanan dari berbagai aspek kehidupan. Kesehatan mental yang baik akan memungkinkan mereka untuk berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademis, sosial, maupun karir. Oke. Jadi tahu ya kenapa mental health itu sangat dipentingkan oleh para generasi Z atau yang kita biasa sebut Gen Z. Oke, lanjut ke tanda-tanda stres yang biasanya dialami oleh para Gen Z. Umumnya, Gen Z
yang mengalami stres biasanya ditandai dengan perasaan cemas atau gelisah yang berlebihan, lalu kesulitan tidur atau tidur berlebihan. Jadi untuk pola tidurnya sendiri seperti tidak beraturan. Ketiga, penurunan konsentrasi dan motivasi. Biasanya ini terjadi saat kita berada di tengah tekanan. Lalu, perubahan pola makan atau berat badan. Biasanya kita menjadi susah makan atau mungkin lebih banyak makan. Selanjutnya, perasaan terisolasi atau sulit berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini seperti yang kita tidak asing lagi Oh, dengan kata anxious atau anxiety, yang artinya adalah kecemasan. Jadi, biasanya tanda-tanda, salah satu tanda stres itu yaitu ya. kita mengalami kecemasan yang berlebihan. Lalu, terakhir, mudah marah atau merasa kewalahan dalam setiap tugas yang mereka miliki. Lanjut, penyebab umum terjadinya stres pada Gen Z. Satu, tekanan akademis. Kalau ini sih tentu ya, seperti yang tadi saya telah sebutkan. Tuntutan untuk berprestasi, ujian yang berat, serta persaingan dalam capai tujuan akademis seringkali menjadi penyebab stres bagi para Gen Z. Sebetulnya bukan untuk para Gen Z aja sih, tapi ini rata-rata terjadi pada Gen Z. Lalu dua, media sosial dan perbandingan sosial. Paparan berlebihan terhadap media sosial dapat menyebabkan perasaan tidak cukup baik, perbandingan yang merugikan, dan ketidakpuasan diri. Mungkin singkatnya, eh, dengan adanya media sosial dan ketidakadaannya kebijakan dalam kita menggunakan media sosial, kita jadi lebih sering membandingkan diri, sehingga terjadilah rasa insecure dalam diri kita. Lalu ketiga, perubahan sosial dan identitas diri. Proses pencarian identitas diri yang seringkali penuh ketidakpastian dari kebingungan dalam menentukan masa depan. Mungkin bisa disebut jati diri singkatnya. Dengan digital, mungkin sama seperti di dua media sosial yang mulai lebih kompleks karena Ketergantungan pada gadget dan internet dapat menyebabkan kelelahan mental dan pengaruh negatif pada keseimbangan hidup. Singkatnya seperti itu. Lalu, kita lanjut ke cara mengatasi stres apabila sudah terjadi, serta cara menstabilkan emosional. Satu, mengatur waktu dengan baik. Ini sih tentu ya, terutama dalam mengatur skala prioritas. Prioritaskan tugas-tugas penting dan buat jadwal yang realistis untuk mengurangi rasa lelah atau mungkin kewalahan. Lalu sisihkan waktu untuk istirahat dan relaksasi. Nomor dua, berbicara dengan seseorang yang dapat dipercaya. Kita itu pasti memiliki setidaknya satu atau dua orang yang dapat kita percaya, dan jika kalian punya, kalian bisa cerita kalau ada masalah. Jadi jangan dipendam sendiri dan jangan merasa sendiri. Karena dengan terus merasa sendiri, kalian akan terus takut, dan biasanya kalau kalian cerita dengan orang yang kalian percaya, nanti itu kalian akan diberi nasihat yang baik dan biasanya bisa membuka pikiran kalian lebih jauh lagi. Seperti itu. Lalu tiga, praktikan mindfulness dan meditasi. Hal ini merupakan latihan pernapasan dalam. Meditasi atau yoga yang dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Jadi, singkatnya, jika kalian sedang burnout, kalian bisa melakukan meditasi setidaknya 5 menit untuk menjernihkan pikiran kalian, lalu kalian boleh melanjutkan aktivitas lain setelah meditasi. 4. Olahraga teratur. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki, berlari, atau olahraga lainnya dapat melepaskan endorfin yang membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Endorfin itu apa sih? Endorfin itu adalah salah satu hormon yang bisa bikin kita bahagia. Seperti itu. Lalu, 5. Batasi penggunaan media sosial.
Cobalah untuk mengurangi waktu yang dihabiskan di media sosial untuk menghindari perbandingan diri yang merugikan dan mengurangi stres. Jadi dengan mengurangi penggunaan atau membatasi penggunaan media sosial, kita jadi lebih bisa menghargai diri sendiri dan mengurangi banding-bandingin diri sama orang lain. Karena dengan melihat media sosial, biasanya kita selalu melihat pencapaian atau apapun orang lain yang biasanya membuat kita iri dan membandingkan diri. 6. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas penting untuk pemulihan fisik dan mental. Pastikan kalian memiliki rutinitas tidur yang baik. Rutinitas, pola, dan apapun itu, sehingga tidur kalian cukup dan berkualitas. Tidur yang berkualitas itu bagaimana sih? Tidur yang ketika kalian bangun dari tidur tersebut, kalian merasa segar, tidak capek. Tapi kalau kalian setelah tidur yang cukup, tapi kak aku pernah nih kayak tidur yang kayak 8 jam, tapi waktu bangun capek, bukannya segar gitu. Nah, berarti itu tidur kalian tuh belum berkualitas. Dan gimana sih cara cara mengatasinya? Cara mengatasinya cukup saat sebelum tidur, kalian jangan yang namanya overthinking. Dan overthinking itu emang yang kita tahu itu selalu dilakukan oleh para Gen Z. Dan saran dari saya, turunin rasa tingkat overthinking tersebut karena yang kalian pikirkan tersebut belum tentu semenakutkan yang seperti itu. Jadi sama etik sendiri. Namun, juga itu positif. yang bisa disebut mungkin positive thinking ya, atau mungkin positive activities. Cobalah untuk fokus pada pencapaian dan hal-hal positif dalam hidup kalian. Cobalah untuk menghargai diri sendiri dan merayakan kemajuan-kemajuan kecil yang kalian lewati. Jadi, singkatnya, kalian harus menghargai segala sesuatu yang telah kalian lakukan. Dan terakhir, belajar menerima diri sendiri. Ini mungkin sedikit sulit ya, tapi dengan kita mau, mungkin, bukan mungkin sih, sebetulnya pasti bisa. Kalau kitanya mau. Cobalah untuk menerima perasaan kamu tanpa menilai atau menghakimi. Jangan terlalu keras pada diri sendiri dan beri ruang untuk berproses. Ingat, seluruh manusia di dunia ini berproses, termasuk saya dan kalian. Jika saya bisa seperti ini, bisa mencapai apapun yang saya ingin capai, maka kalian pun bisa. Jika saya bisa, pasti kalian bisa. Lalu, kapan sih harus mencari bantuan profesional? Kita tentunya tidak bisa sendiri ya. Jika mungkin yang tadi saya katakan tidak ada, ya tidak ada itu apa? Teman untuk cerita. Kita pastikan memendam sendiri ini. Dan jika ada tanda-tanda seperti perasaan putus asa yang berkelanjutan, lalu kesulitan menjalani rutinitas, lalu pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, nah itu adalah tanda-tanda kalian memerlukan bantuan profesional. Bantuan profesional itu yang seperti apa? Seperti psikolog, psikiater, dokter, ataupun mungkin kalau di sekolah itu bisa guru BK, seperti itu. Next. Tips untuk meningkatkan keseimbangan emosional untuk jangka panjang. 1. Bangun kebiasaan hidup yang sehat, seperti jaga pola makan, tidur yang cukup, dan tentunya rajin berolahraga. Kebiasaan sehat dapat meningkatkan kualitas hidup dan menjaga keseimbangan emosional. Jadi bisa dibilang investasi jangka panjang. 2. Tetap terhubung dengan orang lain. Jalin hubungan positif dengan teman-teman, keluarga, dan orang-orang yang memberi dukungan emosional. Komunikasi yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas emosional. 3. Bersyukur. Kita harus melatih rasa syukur kita. Luangkan waktu untuk mensyukuri hal-hal positif dalam hidup. Rasa syukur dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kebahagiaan. Dan terakhir, menerima ketidaksempurnaan. Ingat, di dunia ini tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan.
Jangan terlalu memaksakan diri untuk menjadi sempurna. Setiap orang menghadapi tantangan dan kegagalan. Menerima kekurangan diri sendiri adalah bagian dari perjalanan hidup. Lalu ada dampak positif dan negatif mengutamakan mental health. Dampak positifnya, satu, meningkatkan kualitas hidup, dua, meningkatkan produktivitas, tiga, mengurangi stres dan kecemasan, empat, meningkatkan hubungan sosial, lima, mengurangi risiko gangguan mental, enam, meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, tujuh, meningkatkan rasa percaya diri, delapan, mengurangi risiko penyakit fisik. Untuk dampak negatifnya, satu ada overproteksi, dua ketergantungan pada dukungan, tiga penghindaran tanggung jawab, empat penggunaan sumber daya yang tidak efektif, lima ketergantungan pada teknologi, enam pengabaian kebutuhan fisik. Kesimpulannya, kesehatan mental adalah aspek yang sangat penting bagi generasi Z, terutama di masa-masa penuh perubahan ini. Dengan mengenali tanda-tanda stres dan menerapkan strategi pengelolaan emosi yang tepat, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Jangan ragu untuk mencari dukungan jika diperlukan. Dan ingatlah bahwa perawatan diri adalah langkah awal menuju kesejahteraan jangka panjang. Nah, kalau kamu setuju juga nih kalau mental health itu sangat-sangat perlu dijaga untuk kita sendiri, untuk kita baik untuk orang lain. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada Anissa Salsabila atas paparan yang sangat informatif dan inspiratif. Kini kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan peserta yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kepada siapa pertanyaan yang dimaksud. Ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan. Izin bertanya, eh, kan tadi tuh dijelaskan bahwa remaja gitu ya yang sering terkena gangguan mental gitu ya, dan biasanya tuh kan ada beberapa faktor. Cuman di sini juga yang aku lihat gitu ya, tapi walaupun misalkan gak terlalu banyak gitu ya, tidak sebagian orang. Nah, ada juga remaja yang kebutuhannya tuh emang benar-benar tercukupi, dan juga pokoknya semua fasilitas ya tercukupi, tapi tetap juga gitu ada yang memiliki gangguan mentalnya. Nah, adakah caranya gitu supaya si anak tersebutnya tidak memiliki gangguan mental tersebut, walaupun misalkan dia tuh kayak tercukupi banget gitu dari masalah materi ataupun kayak faktor-faktor lingkungannya gitu. Nah, apa penyebabnya dan juga bagaimana solusinya gitu. Terima kasih. Dipersilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi itu pertanyaannya lebih merujuk ke pada seorang anak yang mungkin fasilitas atau apapun itu sudah terpenuhi, tapi masih tetap merasa kurang atau memiliki gangguan mental. Seperti itu. Dan untuk jawabannya sendiri, terdapat beberapa faktor, seperti faktor tekanan mental. Mungkin kan tadi disebutkannya itu lebih ke fasilitas ya. Fasilitas bisa aja terpenuhi, tapi bagaimana dengan tuntutan-tuntutan yang ada? Tuntutan dari orang tua, tuntutan dari sekolah, ataupun tuntutan dari diri sendiri. Mungkin misal kayak dari orang tua dan dari sekolah itu nggak ada, tapi kita sendiri yang masih merasa kurang dan insecure dan selalu membandingkan diri dengan orang lain, itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa kita tetap memiliki gangguan mental, padahal di sekitar kita tuh sudah merasa terpenuhi semuanya dari segi fasilitas ataupun mungkin kayak gak ada tuntutan tapi masih merasa kurang. Nah, itu sih biasanya dari diri sendiri juga, dari perbandingan diri sendiri dengan orang lain dan lain. Dan biasanya hal ini terjadi ketika kita belum bisa menerima diri sendiri ataupun em, masih belum bisa menghargai segala pencapaian-pencapaian dan proses yang sedang kita jalani. Seperti itu. Demikianlah jawaban dari saya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, izin bertanya, apakah peran orang tua
penting untuk menjaga kesehatan mental anak? Baik, kepada pemateri, silakan untuk dijawab pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jawaban dari saya, iya. Peran orang tua sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mental anak. Orang tua sendiri memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kesehatan mental anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Berikut beberapa alasan mengapa peran orang tua sangatlah penting. Alasannya mungkin cukup simpel ya. Satu, membangun rasa aman dan percaya diri pada anak. Dua, mengajarkan keterampilan mengelola emosi. Jadi ada acuannya. Tiga, membantu anak mengembangkan kemampuan sosial. Empat, mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Lima, membantu dan mengembangkan kemampuan coping. Enam, mengajarkan nilai-nilai positif. Tujuh, membantu anak mengembangkan kemampuan. Untuk tipsnya bagaimana sih? Itu mungkin untuk calon calon orang tua di masa depan nanti ini ada sedikit tips bagaimana cara membangun atau membantu mengarahkan anak menjaga kesehatan mentalnya. Satu, luangkan waktu bersama anak. Jadi jangan terlalu sibuk. Dua, dekatkan anak. Jadi mereka tuh punya teman untuk cerita dan bisa percaya sama kita. Tiga, berikan kasih sayang dan dukungan dengan tulus. Empat, mengajarkan keterampilan mengelola emosi. Atau mungkin bisa kita sebut emotional intelligence. Lima, mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Jadi kita itu gitu kalau misal si anak punya masalah, kita seharusnya bantu gitu untuk mencari jalan keluarnya. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host. Baik, rekan-rekan semuanya, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para pemateri atas ilmu yang telah dipublikasikan, serta kepada para peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara ini berlangsung. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.